Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel Bala Bala Bola. Channel yang selalu membahas seputar berita sepak bola paling update dan paling hangat. Betul banget, di sini kita akan kupas tuntas semua kabar terbaru mulai dari perkembangan Timnas Indonesia (IDN) sampai panasnya persaingan di Liga Super League Indonesia yang makin seru setiap pekannya. Jadi buat kalian pecinta sepak bola tanah air, jangan kemana-mana. Pastikan kalian subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Bala Bala Bola. Satu, dua, tiga. Mereka pulang. Para pemain diaspora Indonesia yang selama ini berkarir di luar negeri, kini satu persatu memilih kembali ke tanah air. Bukan untuk liburan, bukan untuk sekadar nostalgia, tapi untuk bermain di BRI Super League. Keputusan yang mengejutkan, keputusan yang memicu perdebatan. Rafael Struijk membuka jalan, resmi bergabung dengan Dewa United FC. Tak lama berselang, gelandang elegan Tom Haye bersama Eliano Reinders memilih berseragam Persib Bandung. Ibu kota pun tak mau kalah. Bek berpengalaman Jordi Amat dan pejuang sisi kiri Shane Patinama kini menjadi bagian dari Persija Jakarta. Dan yang paling terbaru, nama yang masih muda, energi yang masih membara. Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC. Publik pun bertanya, apakah ini keputusan yang tepat? Atau ini pulang kampung yang terlalu cepat? Apakah mereka datang untuk mengangkat kualitas liga? Atau justru karena kerasnya persaingan di Eropa mulai terasa? Isu itu datang seperti badai di tengah musim kompetisi. Kabar berembus kencang menyebut bahwa para petinggi PSSI tengah menyiapkan langkah besar, mendorong para pemain diaspora untuk kembali dan meramaikan liga lokal. Tujuannya? Satu kata yang membakar ambisi jutaan supporter, juara. Dan bukan sekadar juara biasa, melainkan mengangkat trofi Piala AFF, turnamen paling prestisius di Asia Tenggara yang selama ini menjadi mimpi panjang sepak bola Indonesia. Namun, benarkah ini strategi resmi? Ataukah hanya isu yang digoreng oleh rumor dan spekulasi? Isu ini makin liar. PSSI dituding terlibat dalam kepindahan pemain diaspora ke liga lokal demi target juara Piala AFF 2026. Publik mulai mengait-ngaitkan semuanya. Tapi Arya Sinulinga sudah tegas membantah. Katanya ini kebanyakan teori konspirasi. Transfer itu urusan duit. Klub yang bayar, bukan federasi. Memang secara struktur logis begitu. Tapi kamu nggak bisa salahkan publik. Timingnya berdekatan dengan AFF. Lalu tiba-tiba beberapa diaspora merapat ke Super League. Justru itu poinnya. Kalau cocok bayarannya, ya jadi. Kalau nggak cocok, batal. Arya sampai bilang, dari mana uang federasi untuk chip in bayarin pemain? Secara sistem sepak bola modern, federasi memang tidak masuk ke ranah belanja klub. Dia bahkan bercanda soal pengamat dari luar semesta. Artinya menurut dia, isu ini terlalu dipaksakan. Dan menurutku masuk akal. Klub punya kebutuhan teknis dan finansial masing-masing. Mereka tahu kemampuan kas mereka. Federasi tidak bisa intervensi transfer. Tapi mari lihat dari sisi pelatih. John Herdman secara terbuka bilang AFF 2026 adalah batu loncatan menuju Piala Asia 2027. Dia ingin menguji kedalaman skuad. Nah, ini menarik. Kalau AFF jadi ajang ukur kedalaman tim dan pemain liga lokal lebih mudah dilepas, maka secara logika memang menguntungkan kalau banyak opsi ada di kompetisi domestik. Jadi menurutmu ini bukan skenario, tapi konsekuensi alami? Bisa jadi. Bukan federasi yang mengatur, tapi situasi yang mengarah ke sana. Pelatih butuh akses penuh ke pemain. Klub lokal bisa melepas, sementara klub luar negeri belum tentu. Herdman juga bilang ingin merasakan panasnya rivalitas Asia Tenggara.
Dia bandingkan dengan derby Newcastle-Sunderland. Artinya, dia sadar betul atmosfer AFF itu tidak main-main. Dan itu alasan kuat kenapa AFF penting. Tapi, penting bukan berarti harus ada skenario rahasia. Bisa saja ini murni persiapan teknis. Jadi, kita simpulkan apa? Konspirasi atau dinamika profesional? Dalam sepak bola, ambisi selalu ada. Target juara itu nyata. Tapi tidak semua pergerakan adalah konspirasi. Kadang jawabannya sederhana. Uang, kebutuhan tim, dan momentum.